semuanya? Apa kabarnya hari ini? Sehat? Kalau sehat berarti siap untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, adakah satu orang yang sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, adakah satu orang yang bisa memimpin dalam doa? Ici boleh? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Suci. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak kenal dengan benda ini? Benda satu ini? Semua pasti mengenal itu. Apa namanya? Koin. Iya, ini adalah koin. Jika Anci melontarkan koin begini, kira-kira ada maksudnya kita yakin 100% kah pada lemparan pertama ini akan muncul angka? Bisakah kita yakin 100% ini adalah? Iya. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan yang terbukti terjadi, yaitu antara angka dan gambar. Nah, dalam matematika kemungkinan ini ternyata bisa kita cari, yaitu yang akan kita pelajari dalam materi peluang pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Nah, dalam materi peluang ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, apa itu ruang sampel? Kedua, titik sampel. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencari atau mencari peluang kejadian sederhana. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya masalah yang mengenai peluang. Oke. Baiklah adik, seperti yang Cik katakan tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui situasi yang hasilnya tidak pasti. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada materi peluang ini. Nah, contohnya pada pelemparan koin tadi. Jika Enci melakukan satu kali pelemparan pada satu koin ini, maka akan ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu satu, yaitu antara angka, simbolkan saja sebagai A, dan gambar. Nah, jika Enci melakukan pelemparan yang sama, namun dengan menggunakan dua koin, kira-kira apa kemungkinan yang mungkin terjadi? Angka Ada dua koin, maka yang mungkin terjadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Nah, keempat ini yang mungkin terjadi ini yang disebut sebagai ruang sampel, atau yang biasanya disebut sebagai semua hasil kemungkinan yang mungkin terjadi pada satu percobaan. Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, kemudian kalau ini disebut sebagai ruang sampel atau semua kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana dengan titik sampel? Ada yang tahu? Oke. Jadi titik sampel itu adalah kejadian yang diharapkan atau bagian dari ruang sampel ini. Misalkan ditanya berapa kemungkinan terambilnya angka-angka dalam satu pelemparan dua koin. Nah, jadi angka-angka ini yang disebut sebagai titik sampel. Paham? Apa tadi titik sampel? Kejadian yang diharapkan. Oke? Berikutnya kita akan mencari bagaimana caranya mencari peluang suatu kejadian sederhana. Misalkan kita mau mencari peluang terambilnya tadi angka-angka, karena angka-angka di sini
hanya maksudnya memiliki kemungkinan satu kali mungkin terjadi toh dalam pelemparan dua poin ini, berarti NA-nya 1 dan NS-nya berapa? 4. NS ini ada yang nggak tahu NS itu apa? NS itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi atau peluang sampel. Nah, kalau ditanya berarti peluang dari angka-angka itu adalah kita bisa mencarinya melalui dengan membandingkan nilai NA ini berbanding dengan NS, membandingkan nilai suatu kejadian yang diharapkan berbandingkan dengan seluruh hasil kejadian yang mungkin terjadi. Berarti ini berapa? Paham? Baiklah, kalau kalian sudah paham tentang memprediksikan ini, jadi MC akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Dan seharusnya kalau kalian sudah paham dengan materinya, kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan ini. Oke, silakan perhatikan pada LKPD-nya. Nah, di sini dalam LKPD ini terdapat ada satu masalah yang dialami Andi, bukan masalah sih. Lebih tepatnya ini, iya sih masalah. Nah, jadi pada masalah ini, pada hari libur Andi bermain kartu remi. Ada yang tidak kenal kartu remi? Atau jadi pada hari libur Andi bermain kartu remi bersama ayahnya. Nah, pada saat bermain kartu remi, ayah Andi memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait matematika kepadanya. Dan jadi Andi mau kita membantu Andi hari ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita mulai dari aktivitas pertama, yaitu menentukan titik sampel dan ruang sampel. Nah, jika Andi mengambil salah satu dari kartu ini, berapa banyak kemungkinan yang mungkin terjadi? 52. Kenapa? Iya, karena jumlah kartunya ada 52, berarti ada 52 kemungkinan yang mungkin terjadi jika Andi mengambil salah satu secara acak. Berarti NS-nya adalah 52. Selanjutnya, menentukan titik sampel. Jadi berdasarkan kartu ini, jika kita membagi-bagi kartu ini berdasarkan simbolnya, berapa banyak simbol yang ada pada kartu remi? Apa saja? Mate, siu, lawak, sokong. Tidak pernah paham lagi dengan yang biasa saja disebutnya ya. Jadi ada hati, ada wajib, ada kritik dan ada skop. Jadi ada 4. Jadi kalau berdasarkan simbol ada 4, tuh. Nah, berarti titik sampelnya ada 4. Nah, kalau berdasarkan warna 2. Warna apa saja? Merah dan hitam. Silakan diisi pada LKPD-nya. Oke. Saya rasa kalian sudah paham sampai sini. Jadi kita lanjutkan aktivitas yang kedua, menghitung peluang suatu kejadian sederhana. Nah, pada satu set kartu remi ini tadi ada 4 simbol toh. Nah, jika kita mencari peluang terambilnya kartu skop, kira-kira peluangnya berapa? Yang kita cari. Ada yang boleh maju ke depan? Kita
kita mencari peluang terambilnya kartu skop. Jadi kan itu sudah beralasan, berarti kita harus tahu dulu kartu skop ada berapa dalam satu set kartu ini. Ada 13. Berarti 13 NA atau NS? NA. Ini adalah titik sampelnya yang diharapkan terjadi. NA berarti NA sama dengan 13. Kalau NS? NS nya sama dengan 52. Berarti peluang terambilnya kartu skop 13/52. Sudah kali? Bisa dilanjutkan lagi? Berarti peluang terambilnya kartu skop adalah 13/52. Paham? Oke. Silakan lanjutkan hitung peluang terambilnya kartu berwarna merah. Ci akan menunjuk salah satu dari kalian mengerjakan ke depan. Oh iya. Dan kalian juga ya. Oke. Silakan kerjakan yang kedua itu peluang terambilnya kartu berwarna merah. Nanti akan menunjuk salah satu secara alami. Kasih 1 menit. Waktu habis. Siapa yang mau sebelum menunjuk satu orang? Tidak boleh mungkin. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Oh, berarti ini salah ya tadi? Sorry. Oh, betul. Oh, maaf. Berarti peluang terambilnya kartu merah yaitu benar. Oke. Kalau ada pertanyaan, jika suatu peluang terjadi sebesar setengah atau 0,5, berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah berarti kalau suatu peluang nilainya 0,5 berarti dia sama besar, peluang terjadinya atau tidak terjadinya sama besar, yaitu setengah-setengah, kan? Sama dengan koin ini, peluang terjadinya angka dan gambar itu sama-sama setengah, jadi 0,5. Oke, paham semuanya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke, karena materi kita terbatas sampai di sini, jadi melihat dari reaksi kalian semua, jadi Enci merasa kalian paham, jadi Enci juga senang karena oke, ajarkan sampaikan dengan baik dan kalian menerima dengan baik. Jadi ada yang boleh menyimpulkan salah satu? Silakan. Kesimpulan yang dapat dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peluang adalah nilai atau angka yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi.
Yang kedua, ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu titik sampel adalah himpunan atau bagian dari semua titik sampel yang ada. Jika peluang suatu terjadi nilainya serta 2 atau setengah, artinya kejadian tersebut memiliki peluang yang sama besar untuk terjadi atau tidak terjadi. Dan yang terakhir adalah rumus peluang yang saya pahami yaitu PA sama dengan MA per MS. Ya, Sekian. jadi kalau untuk temannya, dari jawaban temannya, Encik merasa kalian semua juga sudah paham. Oke, jadi sekian untuk materi kita pada hari ini. Akhir kata, terima kasih karena kalian sudah sangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Sekian semuanya, selamat siang. Ya,